asing. Sudah presentasi semua? Sudah. Langsung pergi. Ya, sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya. Saya juga mohon maaf kalau selama ini bersikap saya, kata-kata saya, ya kita mulai nol lagi ya. Oke, jadi saya mohon maaf kemarin janji saya kan selama liburan itu harusnya sudah ready semua, tapi ternyata Senin Selasa kalian sudah di rumah, saya masih kerja, ternyata banyak deadline sebelum Lebaran. Jadi Senin Selasa saya masuk, Rabu Kamis Jumat itu saya masih mengerjakan deadline tugas-tugas administratif ya, bukan tugas kerja. Jadi saya selesaikan pada Jumat, kemudian saya isi suara lah yang teknik aseptis dulu, kemudian metode sterilisasi. Nah saya nggak sadar, setelah saya save itu langsung saya masukkan di drive. Jadi waktu itu teknik sterilisasi teknik aseptis sudah selesai, metode sterilisasi itu 6 atau 7 slide gitu, saya lupa ya. Jadi tinggal 6 atau 7 slide belum saya isi yang metode. Akhirnya saya upload dulu yang teknik aseptis. Ternyata saya di WA kontennya Bu nggak bisa dibuka. Saya pikir error di MMP. Saya buka lah MMP-nya. Bener, ternyata MMP-nya ada gambar sound-nya tapi nggak ada suara. Ya, cuman ikonnya tok. Loh, kok gini? Tak pikir di drive saya. Itu kan dari drive ya. Tak buka lah di drive saya, sama ternyata. Nah, akhirnya saya buka file di laptop. Ternyata di file laptop saya juga hilang. Nanti karek gambar itu nanti 30 sekian slide itu ya, teknik itu cuma gambar itu. Nah, gitu ya, rai temenan aja ya. Akhirnya saya cek yang metode sterilisasi ternyata sama. Semua yang sudah saya isi suara itu tinggal gambar ikonnya. Ternyata kayaknya, jadi saya searching file-file saya yang lama kan dari waktu pandemi itu kan banyak ya. Karena waktu pandemi saya sempat sakit. Jadi saya kena COVID itu akhirnya saya record. Kuliahnya saya record, jadi anak-anak waktunya kuliah saya kasih suara yang ada suara saya, terus tugasnya adalah bikin review. Jadi hasil dari menggantikan kuliah. Ya. Nah, saya cek ternyata ada. Terus saya iseng yang tadinya hilang teknik aseptis, saya isi dulu suara saya slide 1, slide 2. Kan lanjut ya. Jadi slide 1 langsung saya klik masuk slide 2. Kemudian saya buka slide 1, saya cek bisa. Ada suaranya. Ternyata, tapi kalau saya klik save itu hilang semua. Jadi masalahnya adalah pada saya saat klik save. Itu saya klik save itu hilang kabeh. Akhirnya saya tanya, ternyata kayaknya office-nya ini ya minta di-update. Ya. Karena memang saya ini juara update soalnya apa? Mari kerja tak tutup. Gak tak sudah. Ya. Kalau update itu kan waktu saat kita shutdown. Nah itu enggak. Akhirnya kena office-nya. Nah itu hari Senin kan saya baru sadar berita waktu itu hari Senin kalau nggak salah saya uploadnya minggu malam. Senin itu aku boleh jenisnya toko. Aku gak iso update software sendiri tidak bisa lagi. Ini file-file dari sini semua. Ini kan harus dipindah dulu, setahu saya ya. Terus untuk install ulang itu ini file-file harus dipindah dulu, diinstal ulang baru dimasukkan lagi. Itu nggak bisa. Akhirnya saya kenal sama ini yang punya House of Technology ya, toko komputer dekatnya Sukri itu loh. Nah, saya kenal Soto Sukri itu Pak Sukri. Akhirnya saya kenal pemiliknya, ternyata teknisinya itu orang Jember. Akhirnya dia mau ngambil laptop saya hari Senin malam itu baru diambil. Sehingga Rabu itu baru dikembalikan ke saya. Jadi dikembalikan langsung tak isi kabel suaranya, teknik aseptis selesai rilis. Metode sterilisasi sehari selesai, karena selesai. Tapi waktu itu masih 30 slide. Tapi aku belum ngosok teknik aseptis metode sterilisasi yang panas kering dan panas basah. Karena perhatikan 30 slide itu berarti di panas kering dan panas basah top. Nah, padahal kompetensi kalian ya itu nanti di industri. Kalau ini masalahnya kan nggak ada penjurusan ya. Jadi kalau dulu ada minat industri, minat rumah sakit itu ada. Tapi sekarang nggak ada karena OSC sama UK itu tidak ada peminatan. Sehingga semua nanti PKPA ya kamu ke industri, kamu ke rumah sakit dan waktunya itu sama. 1 bulan di industri minimal, 1 bulan minimal di rumah sakit. Rumah sakit sekarang banyak yang minta 2 bulan. Ya,
Ya, industri juga ada beberapa industri yang bagus minta 2 bulan, 1,5 bulan. Ya, jadi kalau kalian nanti di industri, kalian itu jadi apoteker, dimanapun kalian bekerja, kalian akan adalah decision maker, ya, pengambil keputusan. Jadi saya takutnya kamu tidak bisa menentukan metode sterilisasi yang sesuai, karena yang kamu ketahui hanya 2 metode, yaitu panas kering dan panas basah. Nanti kalau kamu dapat kasus bahwa ada suatu sediaan suspensi dengan bahan aktif karakteristiknya demikian dan tidak tahan terhadap pemanasan di atas 80 derajat terus buka ioko kan nggak paham karena taumu adalah hanya sterilisasi panas kering dan panas basah saja. Akhirnya slide-nya tak tambahin, saya searching literatur, saya tambahin yang radiasi, gas dan filtrasi. Akhirnya slide yang ada 60 slide. Itu ya, makanya aku selalu pindah slide itu pada aku maksudnya bener itu mana itu 12 ya. Karena tidak ada tugas. Jadi kalau yang dulu COVID itu, tapi saya COVID nggak ngajar steril. Waktu saya ngajar SPO kalau nggak salah, SPO itu slide saya juga banyak ya. Itu tak kasih suara pelanjang. Itu karena kalau ada tugas pasti kan memaksakan diri. Tapi kalau cuma dengerin tak itu kan orang-orang kayak videonya ini. Awalnya waktu saya tahu nggak ada suara itu saya sempat mikir Zoom, mau tak record Zoom, tapi bayar mau saat itu gede nih Zoomnya. Kalau 30 slide saya aja satu slide-nya 5 menit. Berapa menit berarti Zoomnya? Kapasitasnya pasti sangat sama. Ya, laptop tuh ya wes kebel, ya di drive ya wes merah warnanya. Ya. Jadi akhirnya saya tetapkan seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau terlambat, ya. Tapi kan tugasnya masih setelah UTS, ya. Jadi jangka waktunya masih agak panjang dan ternyata liburan kalian bisa lebih tenang tanpa harus mengerjakan tugas. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang partikel asing. Kayak kita lanjutkan dengan partikel asing dengan saya tinggal 2 pertemuan lagi. Partikel asing sama minggu depan disinfektan dan antiseptik. Nah, partikel asing di dalam sediaan farmasi itu merupakan semua bentuk partikel yang berasal dari benda mati. Jadi kalau kita bicara partikel asing berarti sumbernya pasti dari benda mati yang tidak seharusnya dia ada di dalam sediaan parenteral. Jadi partikel asing ini hanya bisa kita deteksi pada sediaan larutan. Emulsi bisa Bu? Bisa. Emulsi ada partikelnya enggak? Emulsi ada partikelnya enggak? Ada apa enggak? Emulsi itu apa dalam apa? Emulsi adalah suatu sediaan yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase minyak dan air. Dari mana partikelnya? Tidak ada. Lah kalau bunderan-bunderan di emulsi namanya bukan partikel tapi droplet. Ya, bukan partikel. Kalau partikel berarti benda padat. Jadi partikel itu hanya ada pada suspensi, di mana suspensi merupakan sediaan farmasi yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase cair dan fase padat, di mana fase padat tidak terlalu sempurna di dalam fase cair, sehingga ada partikelnya. Kalau suspensi, emulsi nggak ada. Jadi bisa emulsi dideteksi partikel asing bisa. Ya, tapi berbahaya kenapa? Karena untuk mendeteksi partikel asing ini biasanya metodenya dengan penyaringan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sehingga itu akan mempengaruhi ukuran droplet. Jadi pada saat prosesnya itu harus hati-hati kalau kita yang mau cek partikel asing adalah sediaan suspensi emulsi. Ya. Paling cocok adalah di larutan. Oke. Nah, persyaratannya larutan injeksi harus bebas dari partikel asing yang dapat dilihat secara visual. Ya, ini pH net itu berdasarkan pH net itu farmakobapo Belanda, ya. Terus BP bukan Budi Pratiwi, maaf. BP British Pharmacopoeia UK, ya. Terus USP Amerika, United States Pharmacopoeia. Terus yang bawah Australia, yang kita ikuti adalah USP. Jadi untuk sediaan infus, injeksi, semua ya itu persyaratannya 2 ini. Jadi partikel asing di sini itu yang berbahaya itu adalah yang kasat mata. Jadi pada ukuran paling kecil 10 mikrometer. Jadi kalau ukuran partikel yang diizinkan ada adalah dengan ukuran lebih dari 10 mikrometer
50 partikel per mili. Dengan ukuran lebih besar dari 20 mikrometer adalah maksimum 5 partikel per mili. Ya. Jadi ini persyaratan yang kita terapkan di Indonesia, kita ngikut US. Oke, jadi ini harus kamu tahu. Jadi partikel asing itu dapat berasal dari mana? Karena dia benda padat, dia bisa berasal dari serpihan kemasan. Itu kan kaca ya, yang dipres gitu, dibentuk, dimold. Nah, kadang-kadang ada mold itu kan kadang ada celahnya ya. Jadi kalau kalian lihat botol kaca, itu botol kecap kaca itu di pinggirnya tuh kayak ada sekatnya ini. Nah itu kan antara dua mold yang digabung gini terus diisi sama kaca yang masih cair gitu kan. Nah kadang-kadang di itunya kalau tidak sempurna itu kayak ada kaca yang gepeng. Serpihan-serpihan kaca, sisa kaca pada saat proses diproduksi si kaca ini itu bisa menjadi partikel asing. Jadi dari kemasannya, kemasan plastik pun juga kadang-kadang dia ya. Kemudian dari tutupnya, karet untuk file itu kadang-kadang ada karet yang gepeng-gepeng yang tipis-tipis, apa jerabut mau Jawa Tengah itu ya. Ya pokoknya ada tidak sempurna pada saat membuat produksi tutupnya itu tidak sempurna. Bisa juga dari selulosa itu kadang-kadang ada di sediaan padat. Nyantol di situ dan selulosa itu bisa menjadi partikel asing, dia tidak larut dalam air sehingga dia menjadi partikel yang ngapung di permukaan air. Ya. Oke, bisa juga dari bahan aktif yang karena kondisi lingkungan tidak bersahabat. Misalnya suhunya tiba-tiba dingin banget, ya, dia bisa mengalami kristalisasi, ya, mengendap lagi bahan aktifnya, bisa jadi. Ya. Oke, dari mana asalnya bisa pelarut? Tentu ada dari kemasan ya. Pelarut itu juga bisa air yang digunakan, aquades, solventnya, hati-hati. Oke, kemudian kenapa kita harus mempelajari tentang partikel asing? Kenapa kita harus memastikan bahwa sediaan kita itu tidak mengandung partikel di atas batas syarat yang ditentukan oleh farmakope? Karena ternyata kalau partikel itu, kalau kalian bikin sediaan oral nggak masalah hasil partikelnya akeh ya, saluran cerna kita itu bolong di atas dan bolong di bawah ya. Jadi apa yang masuk pasti keluar ya. Kita pernah lihat di YouTube scroll shot gitu ya, ada gitu pokoknya kan biasa lupa ya. Itu ada anak kecil itu tiba-tiba malam itu muntah-muntah, orang tuanya bingung, akhirnya dibawa ke IGD, jadi muntah 2 kali, terus anaknya gelisah pakai perut, dibawa ke IGD, terus di foto, ibayo no koin, ya itu ngelep koin, aku kan kegawean hari itu ya, usia 2 atau 3 tahun aja anak jadi ditelan uang koin itu ya. Akhirnya solusi dokternya apa? Ya wes ditunggu sampai ternyata keluar ya. Bayangkan partikel sebesar koin aja bisa keluar ya. Jadi kalau partikel asing kalian bikin sediaan oral itu nggak masalah. Ya, makanya saya kemarin deg-degan begitu masuk ke ruangan steril. Ya, karena partikel asing, pirogen, bakteri itu harus bebas ya, itu yang susah. Ya. Kalau ini masih kasat mata, saya enak. Bakteri ini tidak kasat mata, itu dia bukan setan, bukan. Ya, sakit pikirnya kayak motor ya. Oke, jadi kalau sediaan orang nggak masalah, mengandung partikel nggak masalah, ya. Tapi ya tetap harus higienis ya. Jangan sampai orang demam, minum obat demam, mencret tadi ya. Karena tabletnya terkontaminasi E. coli. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus higienis. Makanya kalau sediaan orang itu hanya diproduksi di ruang kelas 3, ya. Jadi yang C, kelas C. Oke. Nah, kalau sediaan parenteral mengandung partikel asing, maka kalau disuntikan paling parah sudah ya, kita ngomongnya intravena sudah paling parah intravena, maka bisa terjadi reaksi inflamasi pada pembuluh darahnya. Kemudian juga bisa terjadi reaksi antigen antibodi. Kenapa? Karena partikel asing itu masuk ke dalam saluran darah kita, itu dideteksi sebagai senyawa asing. Tubuh kita itu punya homeostatis, di mana kalau ada kondisi yang tidak normal, dia itu punya proteksi, perlindungan. Nah, perlindungan ini kalau tidak bisa ngatasi, maka dia memberikan alarm untuk tubuh. Ya kan? Jadi kayak kamu demam, itu hanya alarm, bukan sakitnya. Demam itu hanya alarmnya saja.
ya, bahwa something wrong pada tubuh kamu. Batuk pilek itu alarmnya, bukan sakitnya batuk pilek, bukan. Tapi ada sesuatu di dalam yang tidak beres, kemudian tubuh ini berusaha untuk memproteksi dirinya sehingga keluarlah alarm. Ya, penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah sama antigen antibodi itu ya, kelanjutannya. Jadi kalau ada suatu partikel masuk dalam pembuluh darah kita, maka di dalam saluran atau di dalam pembuluh darah kita, si partikel yang tadinya kecil itu bisa jadi tambah gede. Kenapa? Karena ada aglomerasi, di mana aglomerasi ini merupakan aglomerasi sel-sel darah di dalam pembuluh darah itu, dia merupakan reaksi antigen antibodi. Jadi begitu partikel asing masuk ke dalam pembuluh darah kita, reaksi antigen antibodi itu muncul sehingga terjadi aglomerasi. Jadi kayak dilingkupi dia, sehingga partikelnya menjadi semakin besar. Nah, kalau dia mengikuti aliran darah, maka dia bisa nyangkut. Jadi gambarannya gini, kalian pernah lihat nggak kalau orang fotonya orang mau bypass itu ya? Pernah lihat fotonya itu, pembuluh darahnya? Kan kayak akar, dari besar terus dia nyabang sampai yang paling kecil. Nah, penyumbatan itu kalau pembuluh darah besar, mungkin dia belum nyumbat, tetapi pembuluh darah itu endingnya akan mengecil. Karena itu dia akan nyumbat di sini. Nah, prosentase penyumbatannya itu yang akan bisa dilihat. Jadi nggak nyumbat langsung sak, enggak. Nyumbatnya itu pelan-pelan. Makanya dokter itu lihat, oh ini kalau yang daerah ini ya penyumbatannya masih 30%, dikasih obat aja bisa. Tapi kalau itu penyumbatannya bukan karena partikel asing, tapi biasanya karena kondisi tubuhnya. Ya, terutama pada kondisi darahnya, LDL-nya, terus trigliseridnya, kolesterolnya seperti apa. Karena itu akan menunjukkan partikel-partikel di dalam darah. Kolesterol itu di dalam darah ya. Jadi kalau terlalu banyak itu nyantol. Kolesterol itu tidak ada hubungannya dengan berat badan, ya. Belum tentu orang yang kurus itu bisa bebas dari kolesterol tinggi. Ya. Jadi perhatikan, kalau mulai sering pundakmu itu pegel-pegel. Ya. Bisa jadi loh ya, saya itu punya teman usianya baru 21 tahun, itu asam uratnya tinggi. Tapi ya saya sudah bukan, ya saya iso munggah lagi. Ya karena metabolismenya kan beda, ya. Jadi hati-hati. Kemarin Bu Siska pengakuan sama saya. Kemarin waktu mau halal bihalal itu kan ada cek kesehatannya, dosen di rumah karyawan. Bu Siska itu saya lihat, kok dur kolesterolmu? Kolesterol 200 sekian gitu ya Bu Siska itu. Masih sudah pasti di bawah 250 ya, tapi itu sudah minum obat. Jadi kemarin pengakuan sama Bu Siska kurang musopo, cilik Bu Siska ya. Ternyata sudah 2 bulan ini Bu Siska konsumsi simvastatin. Jadi kamu nggak cek kok, ya? Saya ketemu lah di apotek ya, 17 kan, Bu takut jarum ya. Timbangannya kamu nggak ngerti kondisi tubuh, karena kondisi tubuh itu kadang-kadang ngenteni parah baru geletak ya, itu bahaya ya. Jadi semua panas itu biasanya masalahnya ada di livernya, ya, karena suka gadang pasti. Ada yang nggak begadang mahasiswa farmasi begadang. Saya nggak garap tugas nonton drakor ya. Wah iya Bu, episode itu lanjut sampai ya, nggak enak pedas ya. Itu waktu selain itu tidak itu agak pedas ya. Jadi ada hubungannya antara antigen dan antibodi. Nah, kalau itu terjadi penyumbatan, partikel asing menyumbat, nah berbahayanya di sini. Gejalanya adalah awalnya kalau kalian itu mengalami penyumbatan pada pembuluh darah, apapun sebabnya, entah itu karena kolesterol, karena partikel asing, yaitu tadi biasanya adalah kesemutan. Salah satu tandanya adalah kesemutan pada area yang sama secara berulang. Geringgingen, ngerti geringgingen? Kesemutan. Tapi beda. Bu, karena saya habis kerja kok di bawah lombok itu silo, terus nyatu geringgingen kaki saya Bu, itu namanya kakimu ketahan. Jadi keindih sehingga peredaran darah di kaki itu nggak ada geringgingen. Jadi tanda geringgingen itu apa? Bahwa sel-selnya itu kekurangan oksigen. Nggak percaya, turungin. Sesuk itu. Karena begitu kamu napak di sini, ini kekurangan oksigen ya. Maka deteksinya dia tapi begitu kamu pijat gitu ya, terus kan hilang lagi. Karena dia oksigen. Jadi hati-hati. Kemarin itu saya dititipkan siapa ya? Istrinya teman saya. Usia-usianya rendah, saya atas saya 2-3 tahun. Itu gitu.
Geringingan kanan kiri, tangan kanan kiri itu geringingan, wah hati-hati, beneran. Iya, hati-hati. Terus tadi Jalannya sudah terus lumayan. kan. Tapi kalau pegel-pegel, kalau saya deteksinya adalah pegel. Minggi terus. Tapi sekarang nggak bisa makan 2, 3, 4 hari makan daging-dagingan terus mau langsung gitu. Wah ini sih dulu nih, mesti 200 itu baru prosesnya. Kolesterol 200 faktor total ya, 200 prosot. Oke, jadi ini reaksinya. Jadi mirip-mirip ya, antigen antibodi pengumpulan. Reaksi tersebut tergantung dari tempat penyuntikan. Ya, intravena sama intramuskular beda. Kalau intramuskular dia nggak masuk ke darah-darah, dia hanya masuk ke otot saja. Jadi efeknya nggak terlalu signifikan apabila di intramuskular. Tapi saya beri di sini contoh yang paling dahsyat adalah intravena, intratekal. Ya, lumbar langsung ke susun tulang itu bahaya. Ya. Oke, kemudian tergantung dari ukuran, bentuk dan struktur partikel. Jadi kalau partikelnya terlalu kecil, itu nggak masalah. Makanya di USP tidak mensyaratkan yang di bawah 10 mikron. Itu nggak masalah ternyata. Ya. Oke, kemudian kondisi pasien atau faktor individu. Pasien yang punya alergi itu beda dengan kondisi pasien yang tidak punya alergi. Pasien yang imunokompromis itu hati-hati. Imunokompromis berarti sistem imunnya itu kayak HIV itu ya. Sistem imunnya nggak bisa bekerja dengan baik sehingga pada saat ada sesuatu asing yang masuk, dia itu tenang-tenang saja kayak nggak ada apa-apa. Tapi nanti efeknya jeder langsung. Balikannya imunokompromis apa? Yang sistem imunnya terlalu berlebih. Apa? Penyakit apa sebenarnya? Apa? Lupus. Lupus itu sistem imunnya overload, terlalu berlebih sehingga dia menyerang organ. Ya. Oke. Lupus. Kemudian cara perhitungan ada 2. Caranya itu ada 2, tapi metodenya ada 5. Caranya itu yang pertama tanpa destruksi. Destruksi artinya semua batch itu diperiksa, semua produk itu diperiksa. Misalnya dalam satu batch kita produksi 1000 tablet, 1000 ampul, maka 1000 ampul itu dicek semuanya, tidak ada yang kelewatan satupun, sehingga tidak perlu dikeluarkan. Sediaannya tidak perlu dikeluarkan dari kemasannya, jadi udah dikemas ya. Nah, kalau yang dengan destruksi itu misalnya ampul itu harus dikotakkan, sediaannya harus dikeluarkan. Ya, ini yang dengan destruksi. Nah, kalau dengan destruksi nggak mungkin satu produksi satu batch itu dicek semuanya, terus yang didol apa? Ya, bisa kabeh kan kemasannya. Ya. Jadi dia hanya ambil sampling pada saat awal feeling ya. Apa ya apa caranya ngomong bahasa Inggris? FELIN sampai FELING. Sama. Kode kan? Feeling ya. Feeling ya nilainya. Pengisian FELLING feeling. Pada saat proses feeling, kemudian diambil sampel pada saat feeling awal, feeling tengah, dan feeling akhir. Jadi diambil sampling aja. Dipastikan bahwa pada sepanjang line produksi itu mulai dari awal pengisian sampai akhir, sampai habis larutannya semua masuk itu tidak mengandung partikulat. Ya, industri ada hitungannya saya lupa. Rumusnya itu. Jadi misalnya produksinya satu batch-nya itu 10.000, maka diambil berapa? Itu ada di CPOB, ya. Oke, itu yang dengan destruksi. Nah, metodenya ada visual, ada filtrasi, proton counter, sama high acid. 3, 4, 5 itu mirip ya. Kita menggunakan teknologi yang lebih advance. 3, 4, dan 5. Cuman dari 3 dan 4 itu 11, 12, ya. Kalau yang nomor 5 ini sophisticate-nya lebih tinggi, jadi harganya dia lebih mahal dari asli. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama yang visual. Visual ini dia bersifat subjektif, tetapi dia pengujiannya cepat. Dan untuk partikel dengan ukuran 10 sampai 50 mikrometer harus diamati dengan cahaya terpolarisasi, bukan mikroskop. Nggak pakai mikroskop, hanya cahaya terpolarisasi aja. Ya, ini dulu. Kelemahan visual ini sifatnya subjektif, maksudnya gimana Bu? Saya dulu pernah datang ke Papros, jadi saya dulu PKP di Papros. Hari pertama itu kita diajak keliling semua ruang produksi, kita masukin ya, pengolahan air limbah kita masukin, pengolahan air yang di industri farmasi Papros itu kita juga tahu. Saya dikasih tahu. Nah, pada saat saya masuk ruang produksi steril, kita hanya masuk selasar. Jadi kita cuma lihat ruang kelas C
C sama ruang kelas D. Di ruang kelas D itu saya lihat ada kayak meja belajar nempel tembok itu panjang meja belajar. Apa zaman ya kalian meja belajar itu ya? Masih ada meja belajar kan? Ada ya? Sekarang cuma di kasur kan ya? Oke, jadi ada meja belajar panjang, terus masing-masing itu ada kotak. Nah di kotak itu ada lampu dan ada background hitam dan background putih. Kayak di lab farmaset, tahu di ruang diskusi di bawahnya dosen itu, kalau dosen duduk di ruang diskusi terus bawah dekat tembok itu ada. Itu adalah cahaya terpolarisasi dengan background putih dan background hitam. Kemudian ada lampunya langsung nyorot di kotaknya itu. Nah itu kotak. Terus ada ibu-ibu itu duduk di situ semua. Dan tidak satu pun yang berkacamata. Apa ini ibu-ibunya bukan arisan, bukan. Tapi dia itu melihatin ampul yang sudah diproduksi satu persatu. Jadi ampulnya itu belum di labeling luarnya, jadi masih polosan. Ya. Mereka semuanya itu ngecek satu batch yang sama, dilihatin satu-satu. Terus saya datang, ada di kotaknya ada 31, 2, 3. Nah itu sini ada ampul-ampul semua. Nah saya tanya, Bu yang menyekuat ini yang belum dicek loh. Terus kalau yang di kanan itu yang nggak ada partikelnya. Yang kiri ada partikelnya. Loh, dia itu ngecekin apa? Satu puter, bolak-balik 3 kali, bolak-balik 3 kali. Terus saya ngambil yang sebelah kiri. Dia kan ngomong sebelah kiri itu ada partikel. Tak boleh kira 10 menit kan? Molah, malekin, gitu. Loh, kamu partikelnya bayangkan saya kalau partikel berarti kan kayak endapan ya. Nggak ada, jadi tak bolak-balik dan terus itu loh ketombe. Jadi istilahnya dari itu ketombe. Itu ngapung di permukaan. Makanya harus dibolak-balik. Pada saat dibalik dia pindah ke atas kan. Nah, kadang-kadang kalau kita baliknya itu cepetan. Kalau gelembungnya itu nggak ada bedanya. Antara partikel sama gelembung itu nggak kayak tapi pelan-pelan. Oh iya, putih-putih itu. Apa ketombe. 10 menit saya baru kelihatan. Waduh ini ya. Jadi saya nggak tahu gimana caranya industri itu memainkan risiko ini supaya makannya tetap sehat, ya. Terus tidak juri, ya. Lebayang kan delok ini itu kan delok ini tengah ya, masa delok ini kan enggak. Kan fokusnya ke tengah semua ya, nggak tahu saya. Terus hebat saya lihat nggak tahu sekarang mereka masih pakai itu enggak karena sudah ada 3 alat yang sofistikasi ya, proton counter, Coulter counter sama HIAC. Memang dia lebih mahal, cuma kalau dihitung harga alat dan maintenance kalau maintenance uang nggak tahu jatuhnya bagaimana ya. Maintenance orang itu mahal loh ya, mahal, harus ngasih THR, ngasih makan, bakros itu karyawan dikasih makan juga. Jadi waktu itu saya PKP, anak-anak PKP itu dikasih kartu PKP itu jadi dapat itu makan siang. Enak banget. Jadi kayak ada hall gitu, mereka tuh kayak aula besar itu ada 3 lantai hall. Makan bareng di situ sama karyawan. Ya, enak. Ibu kayak gitu ya, kayak begini ya. Prasmanan ya, penting itu prasmanan. Dia kembali nggak. Nah, itu adalah yang secara visual. Jadi yang visual ini termasuk yang tanpa destruksi. Tadi kan ada tanpa destruksi, ada yang destruksi. Kalau ini visual itu tanpa destruksi. Semua ampul satu batch itu dicek semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang dengan destruksi. Gimana caranya filtrasi mikroskopis? Artinya sedianya udah jadi, dibuka, dirusak kemasannya, dikeluarkan, difilter, ya, disaring dia. Ya disaring, kemudian setelah disaring saringannya berarti yang bisa mengangkut sampai ukuran 10 mikron. Saringannya benar. Ya. Setelah disaring, yang saringannya itu dicek pakai mikroskop. Saringannya, bukan filtratnya. Saringannya dicek pakai mikroskop apakah ada partikel yang nyantol di atas saringan itu. Kalau tidak ada berarti dia bebas pakai. Itu yang nomor 2. Nah yang nomor 3, proton counter menggunakan sinar laser yang dapat menembus wadah. Jadi dia dilakukan scanning pada setiap mililiter larutan. Jadi 100% larutannya dicek, satu batch itu bisa dilihat. Nah untuk proton counter, Coulter counter sama HIAC ini tak lihat perkembangan alatnya. Kalau dulu proton counter sama kalau proton counter itu tidak perlu destruksi. Proton counter itu nggak perlu destruksi, jadi dia dilewatkan. Kayak yang di industri itu, jadi mesinnya itu attach jadi satu. Setelah
dia dilewatkan langsung terdeteksi, dilewatkan langsung terdeteksi, itu proton counter dulu ya, seperti ini. Nah, kalau dulu counter ini destruksi, harus dibuka, kemudian dimasukkan di dalam larutan elektrolit ini, ya, kemudian dilihat alatnya dinyalakan, dilihat kenaikan tegangannya. Kalau terjadi kenaikan tegangan maka ada partikel di situ. Tapi sekarang tuh saya browsing tentang counter itu ada yang bisa langsung dari kemasannya, kayak proton counter, ya, mirip. Tapi yang dicek beda. Kalau proton counter yang dicek berdasarkan protonnya, jadi ininya, detektornya yang berbeda. Kalau counter counter ini dari kandungan elektrolitnya, detektornya yang berbeda. Sama, HIAC itu juga lebih mahal harganya, high accuracy counter. Jadi dia mirip proton counter, prinsipnya sama dengan proton counter dan counter counter. Hanya saja dia lebih dekat sama proton counter ya. Dia pakai sinar laser atau sinar cahaya. Kalau yang cahaya lebih murah, kalau yang laser lebih tanpa mahal. destruksi apa Kalau yang HIAC ini no destruksi. Jadi untuk sekarang proton counter HIAC itu semuanya ada yang tanpa destruksi. Bedanya hanya detektor yang kita gunakan. HIAC ini yang paling mahal, ya. Jadi dia mengupgrade dari proton counter si HIAC itu. Cuman akurasinya jauh lebih tinggi. HIAC memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan proton sama counter counter. Jadi ini cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung partikel yang ada di dalam sediaan. Ada yang destruksi, ada yang tidak destruksi. Bu, jadi counter counter sekarang gimana? Sekarang berarti counter counter ada dua. Ada yang alat yang tipe destruksi, ada tipe yang tanpa destruksi dilewatkan. Catatannya adalah untuk proton counter, kalau HIAC, proton counter sama counter counter ini tidak bisa digunakan untuk sediaan yang kemasannya berwarna. Dia hanya bisa untuk kemasan bening saja. Jadi kalau kemasannya warnanya coklat, nggak bisa. Bu, kalau sediaannya ya Bu, nggak masalah. Sediaannya berwarna nggak masalah. Tapi kemasannya itu nggak bisa. Nanti malah kemasan yang berwarna itu akan mengganggu atau mengintervensi pada saat proton ataupun elektrolitnya itu ditembak cahaya atau laser. Kalau yang HIAC bisa. HIAC bisa untuk warna bening dan warna coklat. Bisa. Oke, kemudian cara pencegahan dan penghilangan ini penting ya. Jadi kita harus tahu persyaratan partikel asing itu bagaimana, cara mendeteksinya bagaimana, pencegahannya gimana. Pencegahan jelas lah, kita harus bekerja dalam lingkungan aseptis dan bersih. Cara kerja di teknik aseptis sudah saya tuliskan di slide terakhir itu detail. Ya, saya ngomong kadang slide ini ngomong A, slide ini ngomong B. Di akhir itu saya rangkum jadi satu. Bahwa kalau kita kerja harus bagaimana, harus menggunakan pakaian seperti apa, ada itu kita terapkan, ya. Walaupun teknik aseptis maupun non aseptis. Jadi kalau kalian lihat di slide saya yang membandingkan antara sterilisasi akhir sama aseptis, ya, itu sebelum di filling sediaannya diapain dulu? Bahan terus dia panas. Compounding, setelah compounding dia panas. Kalau aseptis disterilkan dulu ya. Bahan disterilkan, compounding, terus filtrasi. Itu bukan sterilisasi, tapi filtrasi di situ untuk menghilangkan partikel asing. Bukan sterilisasi. Jadi dalam dasar bersih formula. Kamu nanti bingung. Loh, Bu, itu ada sterilisasi 3 kali. Sebelum dikomponi sterilisasi, setelah dikomponi sterilisasi, setelah itu masih sterilisasi lagi enggak. Yang filtrasi setelah compounding itu hanya untuk menghilangkan partikel asing. Itu adalah cara pencegahan kita, ya. Nah, penghilangannya ya tadi sebelum dimasukkan kemasan ringan harus disalin filter 1,2 mikrometer. Syaratnya kan 10, paling kecil kan 10. Jadi dengan dikasih membran filter 1,2 tapi bakteri lewat tuh. Bakteri berapa? Metode filtrasi menggunakan membran filter ukuran berapa? Slide terakhir. Wah, dorong Bu. Nyampe Bu. Membran berapa? Berapa? 0,2 sampai 0,1. 0,1
dia hanya menghilangkan partikel asid. Ini tadi yang filtrasi setelah compounding itu tadi, ini menghilangkan. Kalau alat-alat ini tadi untuk mendeteksi keberadaan si partikel asid begitu dia sudah dikemas. Ya. Jadi kita harus memastikan pada saat mulai kita sediaan diproduksi, setelah diformulasi, dicegah dulu. Setelah dicegah, masuk kemasan kan? Pada saat masuk kemasan kita cek lagi satu persatu untuk dideteksi masih adakah partikel asid atau tidak. Ya. Nah, partikel asid ini sebetulnya nggak terlalu panjang, cuman memang deteksinya hanya seperti itu saja. Nah, yang penting lagi adalah pirogen. Pirogen ini juga tidak diperbolehkan ada sampai jumlah tertentu di dalam sediaan farmasi. Ya. Pirogen itu kalau kita gregel, asal katanya dari kata pyro sama gen. Yang suka nonton film pernah lihat X-Men? Ya. X-Men yang pyro itu bisa ngeluarin apa? Api. Tepuk tangannya. Wah, langsung belum X-Men kabel malingnya ya. Boleh pyro, anteng gimana ya? Pyro itu api atau panas, gen itu pembawa. Jadi pirogen itu adalah senyawa kompleks lipopolisakarida. Ini yang membedakan pirogen sama partikel asid. Partikel asid itu berasal dari benda mati. Kalau pirogen kompleks lipopolisakarida atau protein lipoid mengandung gugus radikal N dan P yang apabila diinjeksikan dalam jumlah tertentu, ya, jumlah tertentu dalam tubuh manusia ataupun hewan akan menyebabkan kenaikan suhu badan. Mungkin efeknya tidak terlihat sesofistikated sedahsyat partikel asid ya, tetapi kenaikan suhu badan ini bayangkan kamu sudah sakit, cek ditambahi kenaikan suhu badan, tidak nyaman. Dan kenaikan suhu tubuh itu nanti dokternya tambah bingung. Ini orangnya kok jalan ini kok orang demamnya harusnya tidak ada, ternyata demamnya dari ya. Oke, kenaikan suhu badan. Jadi dia berasal dari benda mati, benda hidup ya, yaitu dari mikroba. Dia dari mikroba, bukan ada toksin, berasal dari sel, bakteri, jamur atau virus. Kemudian dia juga bisa berasal dari zat-zat bermolekul tinggi, misalnya hormon, RNA, polipeptida. Itu molekul tinggi, VM-nya tinggi-tinggi ya. Itu menjadi pirogen juga. Kemudian zat-zat yang bermolekul rendah tertentu, contohnya zat warna, golongan senyawa-senyawa bahan alam alkaloid, flavonoid yang larut dalam air, itu bisa menjadi sumber pirogen. Kok bisa ada bahan alam? Kadang-kadang ya bahan tambahan yang kita gunakan itu merupakan bahan semi sintetis. Jadi dia dari bahan alam kemudian disintesis lagi. Seperti contohnya metil selulus, ya MC, CMCNA itu adalah awalnya dari bahan alam kemudian disintesis, maka dia semi sintesis. Bisa muncullah dari situ zat-zat bermolekul rendah tertentu dari golongan-golongan alkaloid atau flavonoid yang larut dalam air. Ya. Oke, nah sekarang saya mau lebih detail lagi tentang sumber pirogen. Tadi secara umum, nah ini secara khusus dibagi menjadi dua. Ada pirogen eksogen, ada pirogen endogen. Saya bahas yang endogen dulu. Pirogen endogen ini asalnya tubuh kita sendiri yang memproduksi. Yang menyebabnya menjadi pirogen endogen adalah aktivator di dalam tubuh kita, misalnya limfosit, steroid, antigen, antibodi yang dapat bekerja terhadap beberapa sel yaitu granulosit makrofag di tubuh. Kalau kalian lihat ini adalah agen-agen inflamasi, ya kan? Jadi tadi saya bilang bahwa pada saat something wrong di dalam tubuhmu maka tubuhmu jadi demam. Karena pada saat ada sesuatu kondisi patologis di dalam tubuh kita punya kemampuan untuk proteksi diri. Reaksi antigen antibodi bisa terjadi. Makrofag bisa melepaskan aktivator enzim yang dia menyebabkan inflamasi. Ya, misalnya ada bakteri ini, ada infeksi, maka itu bekerja semua sehingga muncullah demam. Jadi sebenarnya demam yang kalian alami itu adalah hasil dari pirogen endogen yang terjadi di dalam tubuh kita karena ada kondisi patologis tertentu. Ya. Jadi kalau kalian nanti enaknya belajar kesehatan itu ya, Allah bisa
juga demam. Iku lek mbok-mbok iku bingung ya apa cara menurunkannya. Pikiran saya enggak, iki apa sing infeksi? Tenggorokannya kan, saluran nafasnya kan, saluran cernanya, nek saluran cerna sing atas tengah ke bawah, kan? Yang itu harus kita deteksi. Yang saya kemarin cerita anak saya salah diagnosis itu kan karena memang tidak dilakukan cek kan. Jadi dokternya ngomong, oh infeksi saluran usus, kayak enak ya, aku yuk goblok ya karena beda ya, ibu itu kalau lihat anak sakit itu panik memang. Karena anak pertama sih baru pengalaman gitu, jadi panik, saya tuh panik, saya kata bak dokter, opo jadi dokternya wis manut saya ya. Tapi tak pengen dokternya duduk dewo, kan dia manusia. Akhirnya begitu yang kedua, enggak semua sampai kurus kering anak saya. Bahwa kedua, diagnosisnya sama. Saya ketemu teman saya, oh iya anakku ya loro, usianya 1 tahun di bawah anak saya. Loro apa? Nah kok diagnosisnya loro? Infeksi usus, cek enak ya dokter dia. Akhirnya saya aku tak naik Surabaya. Akhirnya waktu itu saya di Pasuruan. Waktu itu di Pasuruan rumah sakit nggak ada spesialis anak. Akhirnya saya ke Surabaya, kakak saya kan dokter di RKZ Surabaya dulu, sekarang tidak ada. Tahu RKZ Surabaya? Nah, itu Surabaya, jalan di Ponorogo lah. Seberang-seberangan sama William Booth, rumah sakit swasta. Jadi di RKZ ini rumah sakit William Booth. Ya, saya dulu magang di RKZ. Akhirnya saya bawa ke RKZ, langsung saya bilang cek darah, cek feses, cek urin. Kelihatan nanti infeksinya di mana. Ya kan? Kalau feses urin aman berarti infeksinya di saluran nafas. Terus cek darah, apa fungsinya? Dilihat infeksi bakteri apa infeksi virus. Kelihatan dari darahnya. Kalau leukositnya malah tinggi, pasti bakteri. Tapi kalau virus leukositnya normal, neutrofilnya yang naik. Jadi, enak. Makanya kami belajar PBL itu enak. Ya. Dan kalian harus tahu bahwa pasien itu punya hak sepenuhnya untuk mengetahui obat apa yang masuk. Jadi, kadang-kadang kalau ada saudara rawat inap yang maju itu saya sama kakak saya. Kenapa? Begitu perawat itu tahu kita tenaga medis, lalu ditunjukkan tenaga medis ini. Padahal semua itu berhak untuk melihat rekam medis. Kadang-kadang karena kegalakan dokter dan kegalakan perawat, kita tidak berani. Tidak, harusnya kita benar. Jadi kalau saya dulu sakit COVID itu, perawatnya masuk. Awal-awal nggak tahu kalau saya orang farmasis. Masuk, obat apa mbak itu mbak? Ini antibiotik mbak. Karena ada tulisannya, oh moxifloxacin. Nanti ya. Jadi saya tahu yang masuk dalam tubuh kasih moxi itu apa ya? Kita bisa belajar sendiri. Ya. Jadi berhak betul. Tapi begitu tahu, kan saya di Subandi. Ada apoteker Subandi juga lulusan sini, Bu Holis itu sekarang jadi ketua instalasi farmasi di Subandi. Ya. Itu kunjungi saya. Karena COVID dulu kan nggak boleh dikunjungi. Jadi dia datang ke perawat stationnya perawat itu kan ada CCTV. Jadi dulu waktu COVID itu kan pintu ini dikunci. Pintu kamar itu kita jadi tahanan rumah sakit. Ya. Dikunci hanya dibuka pagi jam 6 sama jam 12 siang sama jam 5 sore. Jadi waktu perawat masuk itu dibuka. Nah, itu ada CCTV di sini. Jadi tidak boleh ganti baju di ruangan itu tidak boleh, mungkin ganti bajunya di dalam ruangan diketok sama CCTV. Ya. Jadi dia lihat di CCTV terus dia aku tuh hemat erek berdiri makannya gitu ya. Loh, kok ora iya kan ternyata dia di station. Nah, besoknya perawat itu sudah beda sama saya. Karena tahu. Ya. Tahu kalau apa itu. Ya, jadi kalian berhak balik lagi. Pirogen endogen. Berarti kalau tubuhmu itu demam, tubuh kita sedang memproduksi pirogen endogen sebagai deteksi tanda alarm bahwa ada yang salah dengan tubuh. Ya. Kemudian kalau pirogen eksogen, kebalikannya, kalau ini berasal dari dalam tubuh, kalau pirogen eksogen berasal dari luar tubuh kita, berasal dari mikroorganisme baik yang hidup maupun yang mati, bakteri. Sebenarnya gram positif negatif sama saja ya. Bahkan kalau endotoksin itu banyak yang gram negatif. Ya. Bakteri banyak yang gram positif, virus, endotoksin, eksotoksin. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya endotoksin sama eksotoksin? Saya bahas sih. Kuliah pertama ini. Endotoksin sama eksotoksin. Endotoksin itu yang berdasar endotoksin itu adalah toksin yang dikeluarkan setelah bakteri itu mati. Sedangkan kalau eksotoksin itu produk toksik yang dihasilkan oleh bakteri saat itu. Oke, ya. Jadi kalau endotoksin itu bakterinya mati. Bakterinya mati itu jadi endotoksin serpihan. Jadi kan misalnya dia lisis dinding selnya. Kalau senyawa
bakteri situ itu kan merusak dinding sel, sehingga dinding selnya krisis, bakterinya mati. Nah, dinding sel serpihan jenazah, kok jenazah? Bangkai, jenazah Allah ya. Bangkainya bakteri itu menjadi endotoksin. Ya, kalau bakterinya masih hidup, bakteri itu hidup. Terus kalau dia hidup berarti dia ada metabolisme. Ya, berarti ada sekresinya, ada yang dia keluarkan. Jadi eksotoksin itu adalah pirogen eksogen yang berasal dari hasil metabolisme bakteri yang dikeluarkan semasa bakteri itu hidup. Ya, seperti yang katakan kapan dulu saya bilang itu, kalau kalian bikin sop, biarkan aja di meja 4 hari, mambu, untuk kecut. Kalau kamu ingkipi kecut basi itu sudah mengicipi PPC. nya hasil sekresinya dari bakteri. Gila. Ya, jadi itu bedanya endotoksin. Jadi hati-hati ya, eksogen, endogen, endotoksin, eksotoksin. Ini 4 istilah yang berbeda. Ojo paling-paling. Nah, endotoksin ini atau eksotoksin atau pirogen eksogen bisa masuk melalui solvent, masuk melalui peralatan, masuk melalui kemasan, bisa yang tidak steril, kontaminasi udara ataupun eksipien. Semua lokasi di mana bakteri itu bisa masuk itu menjadi sumber pirogen eksogen. Ini juga salah satu fungsinya, kita harus memastikan bahwa menggunakan solvent. Sebagian besar sediaan injeksi itu pelarutnya adalah air. Ini kita harus pastikan airnya bebas dari pirogen. Ya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya pirogen, baik itu eksogen ataupun endogen. Sifat-sifat pirogen itu BM-nya gede. Saat piro 15.000 sampai 4 juta BM-nya. Jadi tenang, pirogen itu nggak akan diabsorpsi. Makanya kalau sediaan oral mengandung pirogen nggak masalah, mesti metu. Karena tidak akan bisa menembus mukosa. Kalau kalian ingat BCS, Biopharmaceutical Classification System, dibagi menjadi 4 dengan kelarutan dan permeabilitas. Nah, kalau dari aspek permeabilitas ini, rata-rata obat yang BM-nya 500 ke atas itu tidak bisa menembus membran mukosa, apalagi membran kulit. Ya, jadi sing cewek-cewek dikasih skincare, oh ini mengandung kolagen, nanti wajahmu akan tetap seperti usia 20 sampai 50 tahun itu tetap kayak gak iso. Karena kolagen itu termasuk protein dengan BM 500 ke atas. Protein itu kan gabungan asam amino sama amino ya. Loh Bu, tapi saya habis pakai sediaan yang katanya mengandung kolagen itu ya, itu bisa kinclong wajah saya. Iya, karena dia memberikan efek emolian. Jadi kenyang bukan karena melebu, enggak. Jadi dia nggak diserap. Ada lagi, Bu, ini katanya minum ini mengandung kolagen. Kolagen itu protein, nek masuk saluran cerna, ning lambung dipecah jadi asam amino, mangan ondok ae. Sama aja. Ya, sekarang itu aku sering delok ning YouTube itu aku harus tarik kanan, tarik kiri, facelift, kok meneh iku ya. Oh, kenceng dari. Tapi hati-hati loh ya. Kalau kalian belajar tentang struktur kulit, facelift itu kan ditarik dia ya. Ya kenceng, tapi bantalannya ini enggak nyambung. Itu saya contoh ya, udah berarti kok facelift gitu ya. Saya kemarin waktu yang siapa artis meninggal itu, Vivi meninggal itu kan banyak. Salah satunya itu sama jadi Arman Maulana sama Dewi Gita. Nah, itu ya kayak untung padahal aku kayak enak ya nonton podcastnya dia sama bojone anak Asati. itu ya kok kenceng. Ternyata yang tak lihat itu 2 tahun lalu. Jadi 2 tahun ya. Jadi 2 tahun yang lalu dia habis facelift kenceng. Katanya itu
Korea katanya permanen, nyata nih. 2 tahun kemudian sekarang tambah cetak opo ya. Usoro, parah. Ya. Jadi kalau mau cantik, kinclong itu perhatikan makanan. Nek mangan cilok, mangan apa namanya, topoki terus apa namanya, goreng-gorengan gak jelas itu ya. Ya jangan berharap. Ya. Bisa sih nek perawatan sebulan 5 juta ya bisa kan. Ya. Bisa. Kali lapang. 15.000 dia. 15.000 sampai 4 juta ya. Enggak bisa masuk, tenang. Ya, kalau periode. Tapi masalahnya, kalau sediaan barang-barang masuk saluran cerna, tidak. Maksudnya tuh masuk dia. Karena di bypass pakai jarum, ya. Kemudian ukuran 1 sampai 10 milimikron, cilik. Kalau partikel tadi 10 mikron paling kecil. Yang tidak diperbolehkan. Ini enggak, ukurannya kecil banget, 1 sampai 10 milimikron. 10 larut dalam air aqua kok wis tahu. 50. Ya partikel saya iso disaring. Lha iki iso disaring. Enggak. Wong larut dalam air. Terus nomor berapa teman? Tahan terhadap Panas. panas tinggi. Mbok panas 120 derajat. Suhu sterilisasi berapa kali? 180 derajat. Enggak rusak. 121 enggak rusak. Kuat deh. Nomor 5 menit. Stabil dalam keadaan kering kan? Mau kering, mau terlarut, stabil. Nah ini 67 nih. Nah ini singkat pesan. Nomor 6 dapat dihilangkan dengan pemanasan suhu tinggi dan waktu lama cuma temperaturnya kira-kira 250 derajat Celcius. Setengah jam, Bu turunkan 200 derajat masih bisa. 1 jam. Apa Kak Nur kayak sak sediaan? Rusak, sabar nanti ya. Jadi 120 loh, 1 jam. Wow, keren ya. Nah, yang terakhir ini yang kita manfaatkan. Karakteristiknya dia tidak bisa menguap. Jadi, ya apa? Caranya menghilangkan pirogen yang sifatnya kayak gini. Dan aktifnya Diapain? Terus Diwapkan. Sak sediaannya nguap kabeh. Ya apa caranya? Untuk menghilangkan pirogen itu nggak bisa disediakan. Kalau partikel asin tadi difiltrasikan sediaannya. Kalau pirogen yang kita hilangkan dari pirogen adalah solvennya dulu. Nanti solven yang bebas dari pirogen itu kita pakai untuk membilas alat-alat yang kita gunakan. Sehingga alat-alat itu dibilas dengan aqua bebas pirogen. Sehingga pirogen yang ada di alat-alat yang kita gunakan itu hilang. Nah, caranya gawe aqua bebas pirogen piye? Dengan karakteristik seperti ini. Disaring, iso, larut air. Dia mana? Kamu sudah mempraktekkan di lab lain. Yang pakai labu alas sebelah. Dia apa? Rotaf bukan. Rotaf kan menguap nanti dia. Destilas. Tapi syaratnya destilasinya harus tertutup. Destilasi tertutup itu artinya labu alas bulat, ya, disambungkan dengan software, terus pendingin. Sehingga pada saat didestilasi, ya, yang menguap airnya, terus ditangkap sama pendingin, dia turun. Pirogennya di mana? tetap Kering yang labu alas bulat karena dia tidak dapat menguap. Jadi aquades itu adalah aqua bebas pirogen. Kalau kamu nggak lego dengan aquades didestilasi jadi aqua bides, bukan bides. Aqua bides didestilasi 2 kali. Jadi caranya menghilangkan pirogen itu nggak ditunggu jadi sedia, tetapi kita hilangkan dari sumber solvennya. Ya, caranya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ternyata pirogen itu bukan seperti bakteri yang persyaratannya sangat ketat, tidak. Tetapi ada jumlah ambang di mana pirogen itu masih diizinkan. Ya, jadi bila diinjeksikan pada titik-titik itu gantian saya ingin sore. Misalnya, tak baca ya. Bila diinjeksikan pada manusia, dia membutuhkan 0,0002 mikrogram.
Ya, mikrogram per kilogram berat badan untuk menimbulkan reaksi panas. Jadi tergantung dari kilogram berat badan. Sediaan yang mengandung jumlah pirogen yang sama diberikan pada si kurus dan si gendut, itu efeknya bisa Beda. Si kurus bisa memberikan efek panas. Karena semakin kecil kilogram berat badannya, maka ambang batasnya juga semakin kecil. Kalau kadarnya lebih banyak sedikit, itu untuk si kurus 10 kg, bayangkan 10 kg aku kurus banget. Dan situ 100 kg, masih ekstrim ya. 10 sampai 100 kg. Bayangkan hitungnya. Kalau untuk anak yang 10 kg, dia membutuhkan berapa? 0,002. Itu ambang batas. Begitu 0,003 langsung dibuang dia. Kalau yang 100 kilo berarti 0,02 baru di atas 0,2. Jadi kalau dia 0,005 enggak demam. Jadi tergantung dari kilogram Berat badan. berat badan. Nah, tapi kalau di dalam sediaannya nggak bisa. Ya, dosis kan kita lihatnya dosis kan, bukan dosis dari pirogennya, tapi dosis dari obatnya. Maka ada ketentuan bersama secara internasional bahwa nilai ambang dosis pirogenik dari endotoksin E. coli yang di sini digunakan karena dia merupakan kontrol positif yang digunakan pada saat pengujian pirogen E. coli. Baik untuk kelinci maupun manusia adalah 1,0 nanogram per kilogram berat badan. Ini standarisasi internasional. Jadi ambangnya adalah 1,0 nanogram per kilogram berat badan. Ini kesepakatan. Ya. Oke. Nah sekarang di pirogenasi, cara menghilangkan tadi ya. Kita sudah tak kasih bocoran tadi dengan destilasi. Prosesnya ternyata nggak hanya itu. Kita bisa melakukan dengan dua metode, yaitu inaktivasi dan removal. Kalau inaktivasi itu artinya kita menghilangkan pirogen dengan cara satu reaksi kimia, dua dengan cara destruksi, dihancurkan, dirusak pirogennya. Kalau removal merupakan penghilangan dengan proses fisika, tidak ada penambahan bahan kimia. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk aktivasi dengan reaksi kimia itu dengan cara oksidasi, alkilasi, dan hidrolisis. Apanya yang dioksidasi? Tadi kan sudah dipanggil bahwa pirogen adalah kompleks lipopolisakarida atau protein lipoid, itulah yang dirusak dengan reaksi kimia. Ya, dirusak baik itu melalui reaksi oksidasi, alkilasi, ataupun hidrolisis. Terutama untuk endotoksin. Ini akurat bagus banget endotoksin, ya. Misalnya dengan cara ditambah KMNO4 apa? Kalium permanganat, ya, untuk hati-hati ya. Kalium permanganat warnanya apa? Warnanya apa? Kan sudah kalian komplekso. Oh, ini komplekso, ini komplekso. Wah, soal apa ya ini enggak ya? Ya begitu dosen aku dosen farmasi atau kimia ya. Memang kayak satu saya dapat asam basa, tablet, argento, dapat komplekso, dapat. Komplekso itu saya paling tidak suka. Kenapa? Ungu kabeh. Tangan-tangan itu ya. Kan komplekso itu reaksinya berapa? 3 tahap ya. Nanti kita tambahkan berlebih, makanya kita hitung berlebih sehingga kita bisa menghitung ke atas. Ketemu kadar bahan yang kita cek, ya, literasi, lalu literasi. Nah ini dulu argento itu teman saya, teman argento saya itu ingat sampai sekarang. Di lab kimia itu saya dicetak, saya 2 kali. Dimarahin, benar. Jadi pertama itu kalau di kimia itu waktu literasi itu kan kalau saya dulu, nggak tahu kalian, saya dulu satu mahasiswa dikasih 5 Erlenmeyer, ya, dikasih 5 Erlenmeyer karena nanti kan replikasi toh, Ya. kan dia harus bersih. Nah itu tak cuci semua di awal terus kita cuci dulu, cuci terus botol timbangnya tuh juga dryer. Jadi saya tuh bawa air dryer kecil gitu ya. Nanti awalnya pasti juga nggak boleh bilang, botol timbang itu nggak boleh bilang, karena apalagi tisu itu kan meninggalkan partikel ya, jadi di air dryer kamu pasti tidak ya, tidak kan di air dryer kamu. Nah si Erlenmeyer itu tadi 5 itu habis tak cuci lap itu tak jajar gini di meja saya. Mejanya itu kan meja keramik, bukan meja gini. Jadi meja keramik putih-putih kalau keramik tegeling gitu ya. Nah lap saya itu tak jajar, terus jenenge Erlenmeyer itu habis dicuci kan ada airnya, tak lali tak jajar saja. Oh saya kira, Mbak sudah kaya nggak kue? Hah, kenapa Pak?
Pokoknya nek ana dosen suara kelas itu sak ruangan krungu kabeh. Iku iki lho, Meyer mesti tak senggol pecah kabeh kan. Oh, Meyer nek ketawa. Itu minggu pertama, minggu ketiga pas Agento kena. Agento itu saya ngambil agenitrat toh. Terus tak taruh meja. Oh, saya lewat ngamuk. Mbak, kamu tuh mikir tuh pakai otak. Kenapa Pak? Itu ada kamu pakai gula apa? Gula coklat. Lah, kowe yo Pak agenitrat kan yo apa? Karena Meyer tak delok mendak. Tahu agenitrat itu? Bukan deh. Perak itu. Agenitrat perak itu. Kan udah jadi perak. Orang enggak nih. Mahal. Ya. Nah itu teman saya, karena pasti waktu Agento pulang bersih, besoknya langsung kayak coklat-coklatan. Itu berarti tandanya peraknya masuk ke perak itu logam berat. Masuk ke tubuh. Karena ada pori-porinya di situ. Masuk. Nah, konco kebiyen cek goblok karat, ngomong apa melok terus. Nah, buriku ngekek buri kenapa? Ternyata besoknya itu ditutup gawe tato. Jadi batang penado itu ya dicari agenitrat terus digambar. Loh, waktu itu nggak muncul, begitu dia selesai mandi muncul. Begitu tangan kena air itu muncul, jadi kayak tato. Enggak, karena nggak tahu. Karena pada saat kita mau menyentuhkan itu ke tangan, itu kan agak berat masuk sih. Makanya dulu dosen saya itu sering ngomong waktu semester 2 mulai masuk praktikum kimia. Pokoknya setelah praktikum yang menghirup H2SO pekat, HCl, mambu kimia harus minum susu. Saya tuh orang nggak suka minum susu. Tapi begitu dosen saya ngomong kalau nggak minum susu kalian nanti mandul ke dia. Akhirnya saya dulu kuliah di masjid kita, saya itu ada susu ultra, saya nggak suka minum susu. Susu yang bisa masuk ke lidah saya itu hanya susu ultra yang coklat. Wes itu toh. Nah kita pengen nggak banyak susu ya, bukan narik praktikum kimia, narik asisten kimia, langsung nyedot susu besar yang kemasan itu. Coklat nih. Dan berarti saya tidak mandul. Oke, kembali ke laptop. Nah, ini khusus untuk alat gelas. Kenapa? Lek sediaan untuk ketika NO4 warna nih ungu, pasnya lebih. Enggak, jadi ini khusus untuk alat gelas. Tidak untuk alat plastik, tidak untuk alat karet. Kalau plastik dan karet pasti ungunya nyantol. Tapi alat gelas tidak. Jadi dia alatnya ada beaker, dikasih KMNO4, suasana asam atau basah, lalu dididihkan, alatnya dimasukkan ke dalam beaker itu, didiamkan selama 15-30 menit, dibilas aqua steril bebas pirogen. Jadi aqua yang sudah disterilkan dan sudah dibebaskan dari pirogen. Aqua des yang disterilkan itu sama dengan aqua steril bebas pirogen. Ya. Ini cara inaktivasi dengan reaksi kimia. Yang kedua adalah dengan destruksi. Nah, kalau dengan destruksi ini yang tadi dengan pemanasan suhu sangat tinggi, 170 itu lama lebih dari 1 jam. Paling cepat itu 350 itu 15 menit. Kalau 250 kita pakai setengah jam, 200 kita pakai 1 jam. Ya. Khusus untuk bahan alat-alat gelas, minyak tahan panas, parafin, serbuk tahan panas, talek, NaCl, ZNO, MgO, ini sebelum dicampur dalam sediaan. Ya, masih dalam bentuk serbuk dimasukkan ke dalam botol kaca, disterilisasi dengan ini, maka pirogennya akan hancur. Ya, tapi syaratnya suhunya itu tadi 170 itu lama, jadi yang sering dipakai itu 200 sampai 250. 200 itu 1 jam, 250 dia hanya pakai setengah jam. Ya, ini adalah yang dengan metode destruksi. Nah, ini yang removal yang kita bahas tadi, pembialasan dengan air steril bebas pirogen. Tidak semua pirogen hilang, tapi paling tidak jumlahnya bisa tereliminasi sampai di bawah ambang batas. Yaitu berapa tadi? 1 nanogram per kilogram berat badan. Yang kesepakatan internasional tadi. Ya. Nah, caranya membuat aqua steril bebas pirogen berarti aquanya harus disterilkan dan didestilasi dulu baru disterilkan. Didestilasi prinsipnya pirogen larut air tetapi tidak menguap. Jadi dia bisa larut air, kita uapkan, kita tampung,
Hasilnya itu adalah aqua destilasi. Ya, merupakan metode umum digunakan untuk mengolah air menjadi bebas piro. Nah, syaratnya destilasi harus menggunakan alat destilasi tertutup. Removal itu yang paling simpel. Removal yang ini ya, yang dibilas itu yang air itu paling simpel untuk alat-alat gitu. Cuma disiram aja dengan air bebas piro, aqua steril bebas piro. Paling simpel. Ini pakai destilasi tertutup. Ya. Kemudian biasanya untuk alat bukan untuk air yang digunakan untuk sebagai solvent, bisa ditambahkan KMN4 dan H2SO4 KMN4 dalam kondisi asam. Ini asam. Kemudian deskripsi pemanasan 5 menit kemudian didestilasi. Ya. Pemanasannya nggak terlalu tinggi di suhu 60 sampai 70 derajat. Kalau ditambah KMN4. Ya. Untuk alat-alat ya. Oke, kemudian metode selanjutnya tadi kan yang removal itu ada pemilahan, destilasi, kemudian ultrafiltrasi. Namanya aja ultra, dia di ultrafiltrasi pori-pori 0,1 dan 0,2. Jadi ultrafiltrasi ini sebetulnya sama dengan sterilisasi dengan filtrasi. Jadi sterilisasi filtrasi itu selain bisa menghilangkan bakteri, juga dia bisa menghilangkan pirogen. Jadi ternyata pirogen itu bisa untuk ukurannya sangat kecil, ya kayaknya dia larut 0,1 itu nggak ketok. Jadi kalau kalian dilarutkan itu kayak dia terlarut semua. Tapi sebenarnya 0,1 dia masih nyantol, 0,2 masih nyantol. Pakai dua pori-pori itu tujuannya apa? Jadi 0,2 mikron dulu, kemudian baru ke 0,1 mikron. Supaya 0,1-nya nggak cepat jebol. Ya, kalau langsung ke 0,1 jebol. Mantap sih, terlalu penuh. Oke, kemudian yang D adalah metode adsorpsi. Ini yang kalian akan praktekkan nanti di materi praktikum KTL. Sudah KTL? Infus KTL sudah diskusi? Sudah. Nah, maka nanti saya jawab. Ya. belum. Karbon aktif nama lainnya apa? Belum, langsung belum ya. Apa? Norit. Kamu tahunya norit itu buat apa? Ya, untuk diare, ya, karena siram itu norit. Jangan khawatir, norit itu tidak diabsorpsi oleh tubuh. Tahu mekanisme kerjanya norit untuk menyembuhkan diare? Oh, semester 6. Apa bedanya ngombe norit sampai ngombe imodium? Jeng langsung menunduk kabel ya. Ya kalian kan calon apoteker nggak apa-apa. Aturan norit itu setiap kali setelah diare. Jadi kalau kamu sehari diare 5 kali minum norit 5 kali Pak. Kenapa? Karena dia tidak diabsorpsi oleh tubuh. Mekanisme kerjanya dia adalah absorben. Dia mengabsorpsi air yang ada di usus. Jadi kalau kalian gini, kalau kalian itu merekomendasikan obat, kalian itu harus tahu patofisiologinya dulu. Sebelum patofisiologi kalian belajar anatomi kan? Habis anatomi patofisiologi toh? Habis patofisiologi farmakoterapi kan? Memang urutannya begitu. Cek contohnya begini. Pada saat diare, apa yang terjadi? Something wrong di ususnya. Usus besar. Kenapa kalau diare itu ada yang mules-mules? Mules itu apa? Karena bakterinya bukan, itu enggak peristaltik. Jadi lembut kayak norit mulesnya nggak kira hilang, kasih orang antispasmodik supaya mulesnya hilang. Karena mules itu kayak gerak-gerak, ya. Mestinya normalnya gerak peristaltik itu slow gitu. Tapi karena adanya bakteri dia cepat. Kenapa? Karena mekanismenya tubuh harus mengeluarkan bakteri. Jadi hati-hati, jangan semua diare dikasih imodium, itu infeksinya bakteri, malah mampet. Bakterinya yang di berkembang biak, ada bintangnya ngetuk, tambah cepat yang ususmu, infeksi usus, lebih bahaya lagi. Jadi harus dideteksi dulu. Makanya kalau diarenya itu sehari berapa kali, warnanya opo, mambune opo, itu harus diperhatikan. Ya. Jadi saya kalau dokter kadang-kadang nggak nanya detail, apa sih nyerocos? Dok, anak saya diare. Ini tadi jam sekian sampai jam sekian kira-kira sekian mili diare. Nah, jantung sama aku pikiran gitu. Terus warnanya kayak gini, baunya asam. Wah, bisa cerita supaya pengobatannya tepat. Jadi
Karena nggak semua diare itu karena infeksi bakteri. Saya itu kalau lambung kena diare, mak saya kumat, saya selalu diare. Ya. Jadi harus bisa dideteksi. Jadi kalau norit itu nggak bisa menurunkan motilitas ususnya, itu nggak bisa. Norit itu hanya dia ada di usus besar, dia mengabsorpsi air. Jadi kalau kenapa diare itu keluarnya jeruat gitu ya, jeruat. Masih dibayangin ya. Kenapa? Karena motilitasnya kenceng, sehingga makanan yang ada atau semua senyawa yang ada di dalam usus itu belum sempat airnya diabsorpsi. Usus itu kan sebetulnya absorpsi ya, zat-zat yang baik itu disedot semua sama dia. Waktu untuk absorpsinya itu berkurang karena ususnya meres terus nih, sehingga dia keluarnya nanti dalam kondisi encer. Nah, norit ini dia mengabsorpsi air. Apa bedanya absorpsi sama absorpsi? Kalau absorpsi, kalau menyerap, beda nih. Ini absorpsi itu menyerap terjadi ada dua kompartemen, dia diserap dari satu menembus menuju ke satu. Kalau absorpsi nggak nembus, dia hanya nemplok, sudah berhenti. Jadi dia mengabsorpsi di permukaan serbuk noritnya itu kan. Ya. Jadi norit itu maksudnya dia karboabsorben, dia absorben kuat ditambahkan dalam bentuk bubuk. Jadi harusnya norit itu, norit itu sadar di apa-apa, ini lambung ini meletek ya. Nanti hancur di lambung, di usus dia akan nyerap air di usus sehingga ya. Tapi kalau infeksi bakteri nggak bisa, nggak cukup dikai norit ya. Oke, karbon aktif itu bisa, harus kalian perhatikan, dia kelemahannya karbon aktif, dia bisa mengabsorpsi zat-zat organik. Di KCl kalian itu ada glukosa, itu adalah zat organik. Kalau glukosa itu larut dalam air, maka kalau ketemu norit akan diabsorpsi pisah sama si norit. Jadi kalian harus mengejas kadar dari glukosa yang diabsorpsi oleh norit. Terus karbon aktif ini kelemahannya satu, dia harus diaktifkan dengan pemanasan. Bukan berarti kalau kalian beli obat norit tablet di apotek terus goreng di sini ya. Yang sudah dalam bentuk tablet itu sudah diaktifkan, dia sudah dalam kondisi aktif, tinggal untal aja ya, tinggal minum aja ya. Nah, ini harus dipanas. Jadi nanti kalian di praktikum sediaan udah jadi larutan, langsung kalian tambahkan norit ya. Kalian tambahkan norit, kalian panaskan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius, kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit pada saat dia sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius. Jadi hitungan menitnya bukan saat norit masuk, tapi saat larutan campurannya itu bersuhu 60 sampai 70, maka waktunya 15 menit sampai 30 menit. Ya. Nah, ternyata ada yang tidak perlu dipanaskan. Siapa? Asbes aktif. Asbes aktif ini kemampuan absorpsinya lebih kuat daripada norit, tidak perlu dipanaskan, tapi ternyata dia bersifat karsinomik. Yang terakhir adalah kalium silikat KAS24, itu juga bisa. Ini juga dengan metode gini, tapi dia menggunakan alkali metasilikat. Ini lebih kompleks. Kelemahan dari 1, 2, 3 ini apa? Kalau pemisahannya tidak sempurna, maka dia bisa menjadi partikel asin. Misalnya nih, kamu pisahkan dengan filtrasi, terus filtrasinya dengan ukuran tertentu, ternyata ada norit yang jauh lebih kecil ukurannya daripada ukuran pori dari saringan memakan noritnya loloskan. Nah, itu akan bisa menjadi partikel asin. Hati-hati kalau menggunakan 1, 2, 3 ini. Ya. Oke, saya sampai jam berapa ya? 15.10. 15.10. Selanjutnya adalah reverse osmosis. Reverse osmosis ini kemudian reverse osmosis ini perkembangan atau upgrade dari ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi tapi diikuti dengan ionisasi. Kalau kalian baca PPT saya yang paling belum nyampe sini. Upgrade apa? Ultra. Metode filtrasi itu ada tangential flow, ada true flow.
filtration, ada tangential flow filtration. Nah, yang digunakan dalam reverse osmosis ini adalah yang tangential flow filtration. Ngomong apa sih ini? Nanti ini saya anut ya nanti. Ini suara. Bisa? Aman kan? Sampai 58 slide. Kita Bu, gambarnya di download aja udah Bu. Nah ini, kalau tak slide show, saya tak mute, sini. Metu suaraku. Nah, ini adalah true flow filtration, ini tangential flow. Kalau reverse osmosis dia pakai prinsip tangential flow. Apa bedanya? Kalau true flow ini biasanya membrannya lebih cepat jebol. Kenapa? Karena cairan yang kalau di sini kan mengandung bakteri ya, sel-sel bakteri di sini ya. Ini kasusnya kan metode sterilisasi. Nah, cairannya dimasukkan sini maka dia dipaksa untuk turun dengan gaya gravitasi ya, sehingga kalau semuanya nimbun di situ maka dia akan ketekan kan membrannya. Kalau ini enggak. Kenapa? Karena sediaannya di sirkulasi. Kalau dalam kasus pirogen, airnya pada saat kita membuat air bebas pirogen, airnya itu disirkulasi dengan kecepatan tertentu. Pada saat dia masuk ke chamber yang gede ini, maka ada sebagian yang turun. Nah, reverse osmosis di sini ditambahkan ion. Ya, ion biasanya dia ion positif karena yang paling sering endotoksin untuk reverse osmosis ini adalah bakteri gram negatif. Ya, sehingga diberikan di mana bakteri gram negatif itu serpihan endotoksin maupun eksotoksin yang masih hidup itu nempel di situ. Jadi dia pakai yang tangential, yang reverse osmosis. Oke, sekarang balik lagi. Jadi dia ukurannya sama dengan blok. Ukurannya sama dengan ultrafiltrasi 0,1 sampai 0,2. Jadi reverse osmosis itu sekalian dia memproses sterilisasi. Proses sterilisasi sekalian depirogenasi dari air. Jadi yang saya lihat waktu saya di Papros itu dia pakai reverse osmosis ini untuk membuat aqua steril bebas pirogen. Kemudian yang kedua, kalau A, B, C, D, E, F, 6 ada penukar ion atau ion exchange. Dia prinsipnya beda, tidak menggunakan ionisasi tapi dia menggunakan reaksi elektroosmotik dari sel Amberlite IRA 400 sama Amberlite IR 120. Nanti kalau kalian mau belajar lebih detail, ini harus dibuka alatnya, harus dipelajari satu-satu mekanismenya. Tapi jelas dia menggunakan elektroosmotik, jadi menggunakan osmosis tapi yang dikonekkan dengan kelistrikan, makanya dikatakan sebagai elektroosmotik ya. Oke, kemudian radiasi sinar gamma ini terakhir, metode terakhir yang kita pilih apabila semua metode yang lain tidak bisa digunakan ya, baru kita menggunakan radiasi sinar gamma. Kenapa? Di teknik sterilisasi juga saya sudah sebutkan bahwa semua yang menggunakan radiasi maupun menggunakan gas itu sebisa mungkin dihindari karena sulit untuk memaintenance gasnya, sulit untuk memaintenance radiasinya. Sumber radiasinya itu ion exchange saja mahal itu ya. Amberlite itu maintenance-nya mahal, terus kalau dia harus beli baru juga mahal. Jarang industri yang pakai ion exchange, biasanya dia pakai yang reverse osmosis ya. Oke, itu adalah berbagai cara untuk menghilangkan pirogen. Ada yang inaktivasi, ada yang removal, ada berbagai macam alat yang bisa atau bahan yang bisa kita gunakan. Sekarang kita belajar cara menguji pirogen. Ya apa caranya kita tahu sediaan itu mengandung pirogen atau tidak? Sudah jadi nih, sudah dikemas nih, sudah ditutup, sudah disegel. Kita disuruh ngecek apakah sediaan itu mengandung pirogen atau tidak. Ada dua cara yang bisa kita pakai, yaitu metode in vivo dan in vitro. Kalau in vivo kita pakai kelinci, kalau in vitro kita menggunakan limulus.
Kelinci itu, kenapa pakai kelinci? Karena kelinci itu memiliki nilai ambang batas yang mendekati ambang batas Manusia. manusia. Yang tadi loh. Nah, itu. Manusia, kelinci, anjing udah nggak mungkin pakai anjing. Karena ada klub pencinta anjing. Nggak ada klub pencinta kelinci kan? Nggak ada. Ya. Kalau klub pencinta anjing ini aja, ya. Jadi kalau kamu pengujian pakai anjing, warang, anjingnya lucu, anjing elek loh. Sudah lucu tuh emang. Kelinci itu juga lucu bu ya. Kalian pernah praktik tuh pakai kelinci? Enggak. Saya juga nggak pernah. Nggak ada kayaknya. Mahal kelinci itu ya. Terus perawatannya agak lebih sulit daripada tikus sama kucing. Saya dulu pernah ada kakak kelas pakai kelinci. Dia melakukan bikin sediaan penumbuh rambut. Ya. Untuk pencinta Jadi tikus tuh. diujikan pada kelinci-kelincinya dicukur, bulunya itu dicukur, terus diolesin dikasih kotak gitu ya, kotak yang ini sediaannya dia formula 1, formula 2, jadi tidak ada kotak-kotak ini. Terus pada kadar tertentu dioleskan sediaannya itu di kotak-kotak ini. Terus nanti dikasih makan, terus saya tuh bagian kasih makan lucu soalnya kelinci. Nah nanti setelah beberapa hari kan tumbuh itu rambutnya, terus itu dicukur, terus ditampung, ditimbang, berarti kilo. Terus dibilangin mikroskop bulir rambutnya itu tambah gede apa enggak? Seneng aja, tapi hasilnya kayak nangis katanya. Karena itu treatmentnya 2 bulan sendiri dia. Waktu itu dia pakai berapa kelinci ya? Mati 2 kelincinya. Ya. Itu harus pulang dari awal kalau mati 2. Mati 2 lagi pulangnya 2 bulan kan ya, skripsi lo pengen pulang ya. Rasanya sedih. Oke. Aneh-aneh dulu teman saya, tahun berapa ya saya skripsi tahun 2000, kalian belum lahir itu sih. Itu kayak apa? Oke. Tahun berapa saya? 2004. 2004 saya skripsi. Ada yang skripsi antisemitik. Teman saya antisemitik 2 orang. Terus diuji indigo. Kok orang? Sopo waktu itu kos-kosan itu banyak yang nggak ada induk semangnya ya. Tapi di situ induk semangnya ya bos. Ngapa ibu kosnya nggak ada, tapi di situ ada pembantu dicari kasih pembantu. Nah dia mau pengen pembantu itu dites nanti seluruh timpahannya, ya. Tapi ngasih makan, karena nggak boleh makannya harus sama, karena mempengaruhi makanan sama gaya hidupnya itu mempengaruhi. Jadi dia mahal itu harusnya ngasih rancangan orang berapa itu selama berapa bulan? Ya 2 bulan kan? Ya sekarang kita kembali ke ini. Ya, kalau di in vitro kita menggunakan limulus itu dari famili udang-udangan krustase hidup di laut. Ya, satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang indigo. Binatang percobaan yang kita gunakan adalah kelinci albino, strain New Zealand atau baby dewasa sehat memenuhi persyaratan FI. Ya, kalau sehat itu temperaturnya normal. Ya, pada saat dicek temperaturnya dia temperatur normal antara 37 sampai 38 derajat Celcius itu normalnya kelinci. Kemudian dia tidak ada penyakit dari luar ya, kelihatan kulitnya oke, semua oke, terus berat badan selama seminggu ini tidak mengalami penurunan. Ya, nafsu makannya masih oke, maka dia dikatakan sehat. Memenuhi persyaratan FI itu termasuk BP, berat badan, tidak gampang stres, itu ada syaratnya dia. Ya, alatnya kita menggunakan termometer dengan temperatur 0,0 derajat Celcius, 0,05 derajat Celcius dan alat suntik bebas virus. Ini termometer rektal yang kita gunakan. Ini nanti mengukur suhu tubuh kelincinya lewat rektumnya si kelincinya. Caranya satu, kita ukur suhu normal kelincinya. Jadi kelincinya belum diapa-apain, sudah dipilih berdasarkan syarat FI, udah beres, terus kita cek suhu tubuhnya. Nah, ini nanti kalian awalnya pakai 3 kelinci. Iya. Karena awalnya pakai 3 kelinci. Nah, syaratnya kalau kita menggunakan 3 kelinci, suhu normal ketiga kelinci itu tidak boleh selisihnya lebih dari 1 derajat Celcius. Jadi kelinci 1 dengan kelinci 2, kelinci 1 dengan kelinci 3, kelinci 2 dengan kelinci 3 itu perbedaan suhu tubuhnya tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Begitu ada yang berbeda maka kelincinya harus berubah, harus kita ganti. Ya. Kemudian setelah di temperatur dengan temperatur rektal, masukkan temperatur rektal itu sekitar 7,5 cm. Lebih dari 1. Kayaknya berontak bu. Kelinci itu ada tempatnya. Jadi ada kontainer yang ukurannya pas tubuhnya kelinci yang dimasukkan situ,
ditutup krek, terus nanti di bagian duburnya itu kita bisa masukkan cairan. Jadi dia nggak akan nendang-nendang, dia nggak akan lari-lari, nggak bisa. Ya, oke. Dimasukkan 7,5 cm. Kemudian setelah itu disuntik sampel ke dalam vena di telinga. Vena marginal dari kelinci itu ada di telinga. Ya. Dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan dari sediaannya. Ya. Jadi pertama ukur suhu, dicatat suhu tubuhnya, antar tinggi nggak boleh lebih dari 1 derajat, kemudian disuntikkan dalam vena marginal di telinga, vena di kelinci itu dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan kelinci. Kemudian suhu tubuh kelinci dicatat setelah 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam penyuntikan sampai 180 menit. Itu kita catat temperatur dari kelinci pakai termometer rektal. Jadi kalau tanya kenapa pakai kelinci, karena nilai ambang batas jumlah pirogen yang dapat menyebabkan demam itu paling dekat dengan manusia. Oke, perlakuan kelincinya. 1. Perbedaan suhu ruangan dan suhu pemeliharaan tidak. Ini FI ya, saya ambil dari FI. Ini tidak boleh lebih dari 3 derajat Celcius. Jadi suhu yang pada saat kita gunakan ruangan lab kita dengan ruang pemeliharaan itu jangan terlalu ekstrim. Begitu ekstrim dia akan stres. Biasanya dia anget di ruang pemeliharaan, terus kamu masukkan lab dingin, itu dia akan stres. Itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Kemudian 7 hari sebelum pelaksanaan pengujian si kelinci itu harus dikarantina, dipisahkan dari teman-temannya, dikarantina. Diberi makan yang sama dengan dikendalikan. 3 kelinci yang kita gunakan itu harus dikendalikan. Kemudian setelah digunakan untuk uji pirogen, kelinci itu bisa dipakai lagi. Karena ini kan tindakannya non-invasif, ya, atau dia hanya disuntikan saja, nggak menyebabkan kelincinya mati atau nggak mengambil organnya. Jadi kelincinya itu masih bisa di-recycle, dipakai lagi dengan catatan. Yang pertama, harus dikarantina minimal 2-3 hari jika tes sebelumnya negatif. Jadi misalnya di industri farmasi, kalian mau ngecek sediaan kalian mengandung pirogen atau tidak pakai kelinci. Nah, pengujiannya yang pertama 3 kelinci ternyata negatif semua. Nah, kita kan batch berikutnya kita uji lagi tuh. Pada saat itu kita boleh pakai kelinci yang sama dengan catatan dia harus dikarantina 2-3 hari setelah pengujian yang terakhir. Tidak boleh hari ini negatif terus besoknya dipakai lagi, bisa-bisa positif palsu. Karena obat tersebut dalam sistemnya belum keluar semua. Kan masukkan vena kan? Belum dimetabolisme semua. Nah, kalau tesnya positif boleh dipakai lagi dengan catatan dia harus dikarantina sebanyak selama 2-3 minggu. Jadi kalau tes pertama positif dalam 2-3 minggu ke depan baru boleh kita gunakan lagi untuk pengujian secara in vivo. Ini adalah syaratnya, ya. Nah, suatu sediaan dikatakan bebas pirogen apabila, nah ini yang biasanya OSCE ini dulu. Kamu dikasih kasus, ada data, kamu disuruh menentukan sediaan ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalian harus tahu persyaratannya berapa. Persyaratannya kalau in vivo tidak seekor kelinci pun suhunya naik lebih dari sama dengan 0,6 derajat Celcius dan kenaikan suhu di dalam kelinci di jumlah tidak lebih dari 1,4 derajat Celcius saja dia. Kenaikan suhu yang dicek, bukan suhunya. Misalnya dari 37 ke 39, berarti kenaikannya berapa? 2. Jadi yang dicek adalah kenaikannya. Ini juga kenaikannya. Jadi misalnya kalau kelinci 1, 2, 3 misalnya nih. Kelinci 1 kenaikannya 0,3 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Kelinci 2 0,5. Memenuhi? Memenuhi. Kelinci 3 0,6. Memenuhi? Tidak memenuhi karena tapi kan sama dengan. Oh iya, deh sama dengan. atau gini, 3 kelinci 1 0,5. Memenuhi? Memenuhi. Kelinci 3 0,5. Kelinci 2 0,5. Kelinci 3 0,5 lagi. Memenuhi? Karena kalau dijumlah Oh, I see. jadi gitu caranya. Makanya tadi harus dipastikan antar kelinci suhunya tidak lebih dari 1 derajat. Karena supaya simpangannya nggak terlalu besar.
caranya nih, Bu ternyata nggak memenuhi Bu, ya apa? Positif, enggak, kita pakai tambah 5 ekor. Jadi kita punya data 8 kelinci. Syaratnya, dia dikatakan secara di atas tidak boleh, maka jumlah kelinci ditambah 5. Jadi totalnya ada 8 kelinci dengan syarat dikatakan bebas pirogen apabila tidak lebih dari 3 kelinci dari 8 itu tadi kenaikan suhunya tidak lebih besar dari 0,6. Berarti 8-8-nya dari 8 itu boleh ada yang 0,6. Pokoknya 3 itu di bawah 0,6. Kalau ada yang 0,5, 0,7, nggak pokoknya telur. Ini syarat pertama. Syarat kedua, total kenaikan 8 itu tidak boleh lebih dari 3,7. Jadi nanti datanya suhu awal, suhu setelah pengujian 3 jam, ada 1 jam, 2 jam, 3 jam. Biasanya 2 jam itu sudah stabil, 3 jam. Pengujian suhu sebelum obat dimasukkan, setelah obat dimasukkan, terus selisihnya berapa? Baru kita hitung. Ya. Masalahnya, pengujian ini kamu bisa tahu jumlahnya berapa pirogennya? Enggak. Karena ini pengujian secara kualitatif. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau obat itu disuntikan ke manusia akan menyebabkan reaksi demam. Karena pada kelinci dia menyebabkan reaksi demam. Berarti ada pirogen. Bukan berarti tetangga saya bayinya kemarin disuntik terus sekarang demam, ya itu jenisnya imunisasi. Imunisasi demam bukan karena pirogen, ya. Imunisasi itu kan kayak vaksin, jadi dia virus yang dilemahkan, dia masuk, dia mesti demam, bukan? Ya kan pirogen yang dilemahkan bisa jadi, ya. Bukan karena reaksi ya, karena mau vaksin normalnya. Ya, jadi ini persyaratannya kelemahannya dia hanya bersifat kualitatif. Kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah pirogennya, berapa mikrogram pirogen per kilogram berat badan, kita nggak bisa tahu. Kita hanya tahu bahwa kalau yang disuntikan ke kelinci menyebabkan efek demam dan dikatakan positif. Dia hanya secara kualitatif. Nah kalau yang secara kuantitatif sampai jam 15. Kalau yang secara kualitatif kita pakai uji in vitro. Untuk yang in vivo tidak bisa digunakan untuk satu obat in vitro yang tadi ya, in vivo yang pakai kelinci tidak bisa digunakan untuk satu obat yang memberikan efek samping kenaikan suhu. Pasti akan naik, bukan karena pirogen tapi karena efek sampingnya. Misalnya obat-obat sistostatika, anti kanker, ya itu biasanya menyebabkan demam, ya. Terus prostaglandin itu juga dapat meningkatkan suhu tubuh. Nggak bisa itu, jika pakai kelinci nggak bisa. Terus obat-obat yang toksik untuk kelinci, ya kalau diberikan kelinci kan karena dosisnya harus 10 mg per kilogram berat badan. Kalau pada dosis seperti itu ini menyebabkan toksisitas pada kelinci, maka nggak bisa digunakan. Karena salah satu identifikasi toksisitas juga terjadi kenaikan suhu tubuh. Nanti akan jadi positif palsu. Nah kalau yang in vitro ini digunakan untuk obat-obat yang itu tadi bisa pakai in vitro. Ini secara kuantitatif kita menggunakan Limulus amobositrisan atau LAL, kita sebut sebagai LAL test. Limulus amobositrisan berasal dari binatang Limulus polyphemus. Jadi Limulus amobositrisan LAL itu kayak reagen. Ya. Lisan itu artinya hasil dari lisis. Hasil lisis amobosit dari Limulus polyphemus itu LAL. Jadi dia sudah dalam bentuk reagen. Prinsipnya pada in vitro ini terjadinya koagulasi pada lisan dari sel amobosit atau sel darah dari Limulus dengan adanya endotoksin. Jadi kalau kita punya reagen LAL ketemu sama endotoksin, maka akan terjadi koagulasi. Nah dia gerak. Ya. Jadi akan kalau. Jadi caranya ditambahkan 0,1 ml sampel bahan aktif yang kita uji, sediaan yang kita uji ke dalam tabung bebas pirogen yang berisi 0,1 ml reagen LAL Limulus amobosit lisan. Kemudian kita campur, diletakkan pada water bath pada suhu 37 derajat selama 1 jam. Nggak boleh ada getaran, nggak boleh dipindah-pindah. Begitu di atas water bath set nggak usah diutak-utak sampai 1 jam. Setelah 1 jam dan setelah dia dingin,
di balik tabungnya. Jika tabung tidak berada, begitu dia dibalik tidak jatuh, ini artinya penilaian. Dinyatakan mengandung pirogen jika tabung dibalik 180 derajat, gumpalan atau koagulasi yang terbentuk karena reaksi LAL dengan endotoksin tadi tidak jatuh. Ya. Harus dilakukan dengan kontrol positif dan negatif. Kontrol positifnya kita menggunakan endotoksin E. coli yang ditambahkan pada, bukan IAL itu ya, L-nya salah, LAL, dimulus aminobutyric. Atau kontrol negatif kita menggunakan aqueous bebas pirogen yang steril. Nah, ini sebetulnya bisa dihitung. Saya nggak nemu konversi antara koagulasi yang terjadi dengan konsentrasi dari pirogennya, itu ada rumusnya, bisa dihitung sebetulnya dengan cara mengukur konsistensi kekentalan dari koagulasi yang terjadi. Ya, saya belum nemu rumusnya, tapi dulu pernah di industri itu saya pernah lihat dia mengukur menggunakan LAL itu dia bisa menentukan jumlah dari pirogen. Ya. Oke, persyaratan untuk sediaan untuk uji in vitro ini, semua peralatan harus bebas pirogen. Peralatan apa? Peralatan yang digunakan untuk menguji. Jangan sampai terjadi, oh positif ternyata banyak sediaannya bukan pirogen baik. Alat gelas menggunakan pirogen. Jadi pirogennya bukan dari tranaktif, tapi dari alat gelas yang kamu gunakan pada saat menguji. Suhu reaksinya harus dijaga, tidak boleh kurang dari 36 derajat dan tidak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau lebih LAL-nya rusak. Ya. pH-nya juga dipertahankan 5-7 dibuat dengan penambahan 0,1 NaCl atau 0,1 NaOH tidak lebih dari 1 jam disertai positif negatif. Keuntungannya apa? LAL pekaannya lebih tinggi karena dia bersifat kuantitatif dibandingkan dengan yang bedanya sama yang in vitro. Variasinya juga berkurang. Kenapa? Kalau pakai kelinci itu variasi kelincinya yang kita nggak bisa kendalikan. Ya. Kelinci setara sama enggak kan nggak bisa. Dibawa psikolog nggak bisa. Kelinci setara sama tidak. Oke, hasilnya bersifat kuantitatif, pelaksanaan lebih cepat dan mudah. 1 jam selesai. Ya kan? Pemanasannya hanya cukup 1 jam. Kelinci, telung jam dinteni, dicublos sampai rektal. Jam pertama, jam kedua, jam ketelur sama, seperti itu ya. Oke. Jadi bedanya, kalau ini kita tahu bahwa dia mengandung pirogen, di mana pirogen itu akan dengan kadar yang cukup tinggi. Tetapi kita nggak tahu kadar tinggi itu kalau dimasukkan ke manusia, apakah dia menyebabkan efek demam. Jadi biasanya di industri farmasi itu kita pakai yang LAL dulu. Begitu LAL-nya itu dibalik terjadi koagulasi, artinya ada pirogennya. Baru kita pakai kelinci. Apakah pirogen yang terdeteksi positif pada LAL itu akan bisa menyebabkan demam pada kelinci? Itu kita masukkan. Tapi kalau dibalik jatuh berarti tidak ada pirogen. Nggak usah dilanjutkan dengan kelinci. Kita sudah langsung bisa menetapkan bahwa sediaan ini bebas dari pirogen. Jadi biasanya gitu stepnya. Kita pakai ini dulu, baru kita pakai ini. Ini keterbatasan yang LAL hanya untuk bakteri gram negatif, jadi dia hanya bagus untuk endotoksin. Untuk eksotoksin gram positif dia nggak bisa, nggak peka, bisa tapi dia nggak peka. Tidak bisa untuk mengukur timbulnya panas karena pirogen, ya itu tadi. Kita nggak tahu kalau diberikan pada kelinci apakah dia akan demam atau tidak. Terus yang ketiga, kepekaan LAL tergantung macam endotoksinnya. Kalau endotoksinnya masih utuh dibandingkan yang serpihan, dia lebih sensitif pada yang serpihan, si LAL. Kemudian yang keempat, sangat sulit dibandingkan untuk tes in vitro, jadi nggak ada IP/IPC-nya. Tahu IP/IPC? In vitro correlation. Jadi caranya gimana ya? Di dua-duanya. Begitu in vitro positif, kita cobakan ke in vitro. Kemudian evaluasi pembentukan jaringan sulit karena tergantung dari temperatur, tergantung dari pH, dan tergantung dari goyang-goyang itu kan. Nek tengah-tengah pengujian gempa, dibilangin nanti ya. Katanya ada gempa ya? Tadi pagi di Manado katanya ya.
Oke, tes yang positif belum tentu menimbulkan kenaikan suhu bunga. Itu tadi dia hanya kuantitatif pada LAF atau disuntikan ke tikus kelinci nggak tahu dia gimana tuh. Tidak bisa dipakai untuk tes zat yang memiliki efek denoterasi nanti juga tidak bisa. Hati-hati golongan obat tiamin itu vitamin B berapa ya? Saya lupa. Tiamin HCl, terus evergreen HCl itu menyebabkan denaturasi protein. Kenapa? Karena LAL itu protein. Ajur LAL-nya. Ya. Golongan clindamycin itu nggak bisa, difenhidramin itu nggak bisa, karena obat-obat ini bisa memberikan efek denaturasi protein. Ya. Kalau di IPC, tahu IPC? Industri farmasi ada IPC? Dilakukan oleh QC apa IPC? In process control. In process control artinya sediaannya sudah produksi, di tengah-tengahnya di QC jalan di situ. Nah, biasanya kalau setelah dikemas sebelum di labeling itu in proses kontrol untuk ngecek itu kita pakai yang in vitro, nggak pakai yang in vitro. Ya, karena lebih cepat saja selesai. Ya, wah sudah selesai. Ya, pas deh, good, kurang 1 menit ya. Oke, jadi materi kita sudah selesai untuk nitrogen dan partikel asing. Ya, nanti kalian ini yang saya taruh di SMP minggu depan pertemuan terakhir kita untuk disinfektan dan antiseptik. Minggu depannya lagi Lydia, terus minggu depannya lagi UT. Materi saya dari awal sampai akhir. Mau apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda kan? Gara atau benda? Ya. Ya, kan harus pilihan. Saya tidak suka pilihan. Karena pilihan itu harga mati. Oke, salah nggak? Nilai deh. Ya. Tapi sekarang ini nggak bisa. Nggak ngarang waduh kayak Isa. Jadi mungkin 1 minggu coba lah.